Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Baqarah. Saudara-saudara seiman dan setakwa, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa menikmati nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam jangan lupa tetap kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama lagi, yaitu tentang ayat Allah yang telah diturunkan dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-148. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya. Ada kiblatnya sendiri yang mana ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwasanya arti ataupun makna dari kalimat fastabiqul khairat pada ayat ini adalah bersegera dalam mentaati, bersegera dalam menerima, dan bersegera dalam mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya adalah perintah Allah taala untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Yang mana kalimat ini menanamkan sebuah prinsip keimanan di dalam dada setiap kaum muslimin. Yaitu setiap kaum muslimin diminta untuk bersegera, diminta untuk selalu berlomba-lomba, diminta untuk selalu menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan dan dalam melaksanakan keimanan, melaksanakan ibadah dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita mesti harus menyegerakan amal dan fastabiqul khairat? Ada beberapa alasan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah karena setiap manusia memiliki waktu yang berbeda. Aset waktu yang kita miliki hanya saat ini saja. Apa yang terjadi besok hari kita tidak tahu. Apakah kita besok masih hidup? Apakah besok kita masih sehat? Kita tidak tahu. Maka dari itu, dalam agama Islam kita dianjurkan, kita disunnahkan untuk menyegerakan amal, untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Waktu yang telah berlalu hari-hari kemarin sudah bukan milik kita lagi. Ia sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Maka segeralah kita untuk melakukan amal baik, fastabiqul khairat. Rasulullah SAW telah bersabda, as-sihhatu wal farahu yahmatani mahbuna
fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai itu adalah kesehatan dan waktu senggang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itulah sebabnya alasan pertama kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, alasan pertama kenapa kita harus menyegerakan amalan adalah karena waktu. Alasan yang kedua adalah amal yang kita tidak bisa kerjakan, maka tentunya bisa dikerjakan oleh orang lain. Begitu juga orang lain yang tidak bisa melakukan amal tersebut bisa kita lakukan. Atau amal yang kita kerjakan selama ini itu akan menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Masing-masing orang, masing-masing manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amal perbuatanmu yang sudah engkau lakukan di dunia? Di hari akhir nanti Allah akan menanyakan, apa amal solehmu terhadap orang tua? Apa amal solehmu terhadap anak dan istrimu? Allah tidak akan menanyakan amal perbuatan suami terhadap istrinya. Seorang istri tidak akan ditanyakan amal perbuatan suaminya. Orang tua tidak akan ditanyakan amal perbuatan anaknya. Tetapi setiap manusia akan ditanyakan amal perbuatannya masing-masing. Sehingga itulah alasannya kenapa kita harus segera atau kita harus menyegerakan amalan-amalan kita. Alasan yang ketiga, kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada ketaatan. Derajat seseorang di sisi Allah adalah disebabkan atau sesungguhnya dilihat dari ketaatannya dalam menjalankan kebajikan. Ketaatannya dalam menjalankan ibadah. Sehingga Allah sangat menyukai orang-orang yang menyegerakan amal perbuatan baik. Itu 3 alasan. Masih ada 2 alasan lagi. Alasan yang keempat adalah setiap waktu ada aktivitasnya sendiri. Dan setiap aktivitas ada waktunya sendiri. Kita ambil contoh. Sholat maghrib. Kegiatan sholat maghrib ada waktunya. Dan waktu yang paling sempit itu ada di sholat maghrib. Ketika sudah masuk ke waktu sholat isya, maka kita sudah tidak boleh melakukan aktivitas sholat maghrib, kecuali jika ada uzur. Oleh karena itu, ketika datang suatu masa, datang suatu kesempatan bagi kita untuk melakukan suatu amalan, maka dianjurkan untuk bisa melakukan amalan tersebut. Alasan yang kelima adalah kesempatan beramal seringkali diberikan oleh Allah kepada kita dan diberikan oleh Allah kepada orang-orang dan waktu-waktu tertentu. Selama kita mampu secara materi, maka itulah waktu kita, itulah kesempatan kita untuk beramal, untuk berbuat baik dengan materi apa yang kita miliki. Ketika kita sudah tidak memiliki materi, apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Ilmu. Kita bisa beramal dengan ilmu. Setiap orang memiliki ilmu, punya kesempatan dengan ilmunya, punya kemampuan dengan ilmunya, maka beramallah dengan ilmunya. Ketika orang itu tidak mampu secara materi, tidak mampu secara ilmu, ada hal lain yang bisa dilakukan untuk melakukan amal baik, yaitu dengan berdoa. Maka setiap orang memiliki waktu dan kesempatan yang berbeda-beda. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita beramal baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan apa yang kita miliki. Itu saja yang dapat kami jelaskan tentang fastabiqul khairat,
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.